yang pernah saya dengar juga, sekarang SMP Islam Ulul Albab ini kan ada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Darul Albab Albab. yang diasuh langsung oleh Dr. Dr. Kiai Haji Harisuddin Harisuddin Akif. Akif MAG mencetuskan sebuah nama. Ini yang saya pingin dan penasaran sekali, ingin mengulik apa sih ini The Prophetic ini Bapak. Nah ini The Prophetic Entrepreneur Education seperti yang Prophetic sudah Entrepreneur dicanangkan Education. di brosurnya ini. Itu berawal kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti sekitar awal tahun 2018 2017 ada Grand Curriculum yang disusun, diinspirasi oleh pengasuh, namanya The Prophetic Entrepreneur Education yang di dalamnya itu beliau menginginkan semua santri siswa yang ada di Darul Albab ini, SMP, SMK, Aliyah, murid-muridnya, santri-santrinya ini bisa dididik sebagaimana Rasulullah masa kanak-kanak dulu dididik. Sebagaimana Rasulullah ketika waktu masih kecil dididik oleh lingkungannya, oleh pamannya, sekolahnya dulu kan sekolahnya Nabi gitu ya, atau bahasanya kenabian atau pendidikan Nabi waktu anak-anak. Kalau dulu Nabi diajar berdagang, nah kita juga memberi materi atau pembelajaran anak tentang berdagang dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SIE Production bersama saya Kak Maya. Kita akan membahas dunia pendidikan secara apik dengan memberikan solusi kepada masyarakat secara viral di dunia maya. Terima kasih telah hadir di tengah kita, Bapak Zainuddin SPDI. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Zainuddin ini adalah Kepala Sekolah SMP Islam Ulul Albab. Betul Bapak? Alhamdulillah. Nah, tahun ini dan masih diberi amanah untuk memimpin SMP Islam Ulul Albab. Iya, SMP Islam Ulul Albab ini siapa sih Bapak sebenarnya? SMP Islam Ulul Albab berdiri tahun 2004. 2004. Berarti sekarang sudah 18 tahun berjalan. Iya. Hari ini kita meluluskan kurang lebih 514 siswa dari nomor induknya. Saya lihat 514 siswa. Salah satunya ada di depan Bapak. Yang lulusan pertama. Iya. Asal tahu saja ya teman-teman, ini Bapak Zainuddin ini adalah salah satu guru saya dulu yang sekarang menjadi kepala sekolah. Dari tahun 2004 sampai sekarang Bapak, kira-kira suka dukanya di SMP Islam Ulul Albab? Mulai dari kira-kira anaknya mulai berkembang pesat, kemajuannya, sarana prasarananya seperti apa? Dari suka dan dukanya. Jadi dulu kita pernah namanya juga berjaya pernah. Kalau dari awal-awal itu penuh perjuangan itu mesti. Iya. Kemudian berkembang sampai ada 3 kelas per angkatan. Perangkatan 3 kelas atau 3 rombel gitu. Iya, 3 rombel ini biasanya kalau dilihat dari jumlah siswanya. Kalau siswanya banyak otomatis bagus gitu ciri-cirinya. Sekarang kita berada di standar kelas 1-nya 1 kelas. Kelas yang 2, untuk tahun ini kelas, maksudnya ya. Kelas 3 juga 1 kelas. Nah, mudah-mudahan dengan yang ada ini kita bimbing anak-anak, nah kita dampingi anak-anak nanti bisa berkembang, mendapat ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat ke yang lainnya. Seperti yang pernah saya dengar juga, sekarang SMP Islam Ulul Albab ini kan ada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Albab
yang diasuh langsung oleh Dr. Dr. Kiai Haji Harsudin Harisuddin Akif MAG mencetuskan sebuah nama. Ini yang saya pingin dan penasaran sekali, ingin mengulik apa sih ini The Prophetic ini Bapak. Nah, ini The Prophetic Entrepreneur Education seperti yang Prophetic sudah Entrepreneur dicanangkan Education. di brosurnya ini. Mm-mm. Itu berawal kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti sekitar awal tahun 2018 2018 2017 ada Grand Curriculum Mm-mm. yang disusun diinspirasi oleh pengasuh Mm-mm. namanya The Prophetic Entrepreneur Entrepreneur Education yang di dalamnya itu beliau menginginkan semua santri siswa yang ada di Darul Albab ini SMP, SMK, Aliyah, murid-muridnya, santri-santrinya ini bisa dididik sebagaimana Rasulullah masa kanak-kanak dulu dididik. Sebagaimana Rasulullah ketika waktu masih kecil Dididik oleh lingkungannya, oleh pamannya, sekolahnya dulu kan sekolahnya Nabi gitu ya, atau bahasanya kenabian atau pendidikan Nabi waktu anak-anak. Kalau dulu Nabi diajar berdagang, nah kita juga memberi materi atau pembelajaran anak tentang berdagang. Ada di kewirausahaan. Mengembala juga. Iya, ada beternak, kita juga mengajarkan anak berternak. Kalau biasanya menyebutkan itu ada spiritual planner, ada social planner, ada economic planner. Itu semuanya berarti dalam lingkup entrepreneurship atau entrepreneur education. Ya. Dari entrepreneur yang dicanangkan di SMP Islam Ulul Albab ini, selama dikelola oleh Bapak Zainuddin, apakah sudah ada timbal balik atau umpan balik gitu Bapak? Ya, alhamdulillah. Sejak dicanangkan itu kebetulan juga kita ada sharing atau perhatian dari pemerintah pada kira-kira 2 tahun yang lalu. Kita ada namanya program sekolah berbasis pesantren dari 2 kementerian, Agama dan Dinas Pendidikan. Nah, kita dibantu agar membuat sebuah program entrepreneur. Nah, kebetulan itu masuk di ranah economic planner. Itu programnya ada beternak kambing, beternak lele, ayam. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah kalau lihat hasil secara ekonomi, nah ini sudah membuahkan. Kalau buahnya sudah, tapi nominalnya kalau diuangkan, biasanya kalau orang bisnis kan modal berapa, untung berapa. Tapi karena ini kita pendidikan, jadi pengalaman anak-anak ini adalah nilainya yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Jadi anak-anak sudah pernah kita ajarkan untuk mengelola atau mengembala atau bahasa desanya ngingu lah, beternak atau budidaya lele itu juga kita pernah anak-anak tahu bagaimana cara memberi pakan yang teratur, yang baik, memilih bibit yang unggul itu seperti apa, karena ternyata berternak lele misalnya atau pitik misalnya, ketika kita tekuni awalnya itu mudah ngitungnya. Jadi misalnya itu diakumulasikan selama sekian, 1 bulan kira-kira nanti dapat sekian. Nah, ternyata dalam prakteknya perjalanannya itu, nah, ketika bibitnya itu tidak bagus, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ayam seterusnya. Nah, kemudian ketika kita belajar milih bibit yang bagus, setelah itu kita sudah pilih lagi gelombang kedua, pengalaman yang pertama. Setelah bibit yang bagus, ternyata pasar juga mempengaruhi. Ketika sudah besar ini, nah ini jatuhnya pas musim
daging mahal apa murah. Iya, berarti ketergantungan dalam situasi pasar juga menentukan. Mempengaruhi, sehingga Iya. inilah yang disebut pengalaman yang luar biasa Mm-mm. nilainya dibanding Berarti hanya bukan hanya berapa dapat materi, berapa, iya. tetapi anak-anak di SMP Islam Ulul Albab juga langsung dipraktekkan untuk belajar sebagaimana Rasulullah dididik Iya, waktu kecil. Luar pasarnya biasa. seperti apa, bibit yang baik seperti apa, musimnya itu, kalau Cina hokinya itu kapan, itu ada. Sehingga banyak hal yang harus dikaji, yang dipelajari, tidak cukup apa namanya mulai bibit, dari bibit terus dibesarkan, itu tidak. Jadi banyak hal. Ketika sudah besar nanti bau, kotorannya itu juga jadi pengaruh. Nah, bagaimana mengondisikan ya agar tidak, ya ini juga satu ilmu lagi. Ketika sudah besar, kita bertetangga dengan masyarakat dan seterusnya, berawal dari sedikit, itu sudah punya gambaran bagaimana yang baiknya, bagaimana nanti ketika sudah besar itu juga akan timbul masalah-masalah dan seterusnya. Nah, itu memang berarti sesuai dengan visi misi di SMP Islam Ulul Albab. Ya, salah satunya mencetak generasi santri siswa yang punya apa namanya profetik gitu ya Bapak, ya. Pengalaman bidang economic planner. Dan saya juga mendengar ini salah satu prestasi di SMP Ulul Albab yang menjadikan sekolah swasta di kancah kabupaten ketika ada perlombaan ini selalu menjadi nominasi untuk mengikuti apa namanya wakil dari Kabupaten Nganjuk. Kok bisa Bapak? Iya, gini. Tadi ada spiritual planner, ada economic planner, kemudian ada social planner. Jadi kalau sosial nanti masuk di ranahnya misalnya pidato, baca ayat suci Al-Quran, MTQ itu kebetulan syahil. Kita didukung oleh guru-guru kita yang juga sudah tarafnya nasional, yang Bu siapa namanya, Bu Romlah itu yang akan mendampingi anak-anak, sehingga bisa diukur kemampuan anak-anak ini. Ini anak-anak mau dicetak level kecamatan, level kabupaten atau provinsi, beliau sudah bisa mengukur tahun ini mau ditarget anaknya siapa. Nah, sehingga bisa dihitung. Berarti sudah ada target. Oh, ini bidikan yang akan kita buat untuk nanti lomba tingkat kabupaten misalnya. Dan beliau juga apa namanya, karena pengetahuannya saya mengukur level Nganjuk itu grade-nya seberapa, sehingga kita menyiapkan anak-anak seperti apa dan harus bagaimana. Alhamdulillah ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa mendampingi terus, beliau yang sehat terus, bisa bergabung dengan kita, bisa mensupport anak-anak bisa lebih sukses lagi di bidang kejuaraan itu. Iya. Apalagi kalau sekarang kita mengingat pandemi yang masih belum berakhir. Iya. Kayaknya pendidikan itu tidak ada kelonggaran sama sekali di bidang mungkin tatap muka dan lain sebagainya. Bagaimana SMP Islam Ulul Albab ini menangani dalam kasus pandemi seperti ini? Pembelajarannya seperti apa? Terus apakah juga menggunakan kurikulum darurat, dan bagaimana apakah ada imbas terhadap prestasi di SMP Islam Ulul Albab? Ya. Alhamdulillah kita ini berada di pesantren, sehingga kemarin ada undang-undang atau rujukan yang memang otoritas pesantren ini boleh untuk memasukkan santri karena dianggap masih satu lokasi, karena masih dalam satu rumah, satu yayasan. Anaknya mukim di pondok, sehingga lebih mudah untuk melokalisir, tidak kemana-mana. Ya, tidak terjadi klaster-klaster baru. Dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau kemarin itu kita izin dan seterusnya, otomatis tidak diizinkan karena memang masanya memang tidak boleh. Izin ke Satgas, dinas misalnya ke Satgas kecamatan atau di polsek atau di puskesmas sudah kita koordinasikan. Jawabannya ya tidak akan diizinkan. Tapi kita tetap berinisiatif agar bagaimana proses pembelajaran ini tidak berhenti atau tidak hanya daring saja. Ini secara bertahap. Awalnya kita memang ada daring 50%. Kemudian masuk tapi dengan waktu terbatas. Ada tahapan kita evaluasi 1 minggu,
kondisi anak seperti apa, kondisi guru seperti apa. Kemudian hari ini kita sudah 3 kali evaluasi, hari ini sudah masuk penuh. Mulai jam 6.30 sampai jam 12.20 kita sholat zuhur masuk di program KPM kita. Jam 6.30 tahfidz sampai jam 7 kita mulai KPM, nanti jam 9 istirahat 30 menit. Nah, kita nanti jam 12.20 keluar untuk jamaah sholat zuhur. Nah, jadi pengalaman anak-anak kalau pulang zuhur itu mesti langsung terus borot, itu bahasa masih ingat ya? Iya. Semoga saya tidak termasuk. Iya. Kemarin guru-guru juga dievaluasi. Wah, ini kalau bel terus tasnya dibawa, terus bukunya dibawa, itu langsung pulang anak-anak ke kamar, ada yang kembali. Nah, kemarin dievaluasi. Jadi jam 12.20 itu buku, tas suruh tinggal di kelas dulu, yang keluar anak saja. Jadi karena sholat ini masih ikut programnya sekolah, maka ya belum pulang sebelum nanti selesai sholat zuhur dan baru pulang. Dan zuhur ini kan ada namanya wiritan kalau di pondok. Yeah. Nah, pertama itu evaluasi juga, tidak serta-merta langsung sampai ndonga gitu biasanya. Sudah keluar sendiri dari barisannya. Pertama itu dari 80 anak itu yang ikut sholat yang 40, 50, lainnya langsung kabur. Kita evaluasi lagi, pasang suruh ninggal di kelas, di guru piket sama guru yang jam terakhir. Nah, itu terus sudah ikut sholat semua. Tapi salam terus keluar ya. Salam langsung keluar. Nah, kita evaluasi lagi 1 minggunya itu kita sosialisasi, kita beri pemahaman bahwa doa yang paling mustajabah atau yang dijabah oleh apa itu diantaranya ya setelah sholat, bacaan-bacaan itu yang akan menguatkan batin kita. Kalau belum hafal bisa ikut imamnya, sudah ada imamnya, ada abdi selaku pengasuh juga didoakan. Maka nanti jangan keluar dulu sebelum selesai imam membaca doa. Alhamdulillah mulai Senin kemarin sampai hari ini kita evaluasi, nanti berapa persen ya masih ada aktor intelektual apa yang borot itu tetap masih ada, kita doakan. Memang anak-anak yang aktif dalam bidangnya mungkin nanti bisa menjadi yang lebih baik. Iya, kemarin sudah kita panggil, sudah kita kasih tahu, nak, kalau yang rajin, yang terampil itu didoakan nanti bisa jadi kiai. Anak sing kalau borot suruh wiritan gak mau, suruh sholat terus borot, ya nanti dia jadi supirnya kiai gitu ya. Masih bersama-sama ya. Mudah-mudahan masih bisa. Berarti walaupun pandemi seperti saat ini tidak mengganggu proses berjalannya KPM ya. Tetap. Juga tidak ada PTM terbatas mungkin? Ya, tadi kita evaluasi secara bertahap tadi. Ya, alhamdulillah ini sudah bulan September ya. September. Mulainya Juli PTM ya? Sudah ya? Juli, Agustus kita ada beberapa evaluasi. Juli ini berarti awal ajaran baru kemarin. Sudah tatap muka langsung. Sudah tatap muka dengan evaluasi itu. Coba pertama masuk separuh, kita gabungan atau blended gitu, ada daring, ada yang masuk. Kalau gurunya masih izin, misalnya jam pertama itu masuk, nanti habis istirahat ada yang izin gurunya daring, kita HP-nya kita bagikan dan seterusnya. Tapi hari ini sudah full jam 6.30 sampai 12.20 anak-anak sudah sholat zuhur berjamaah dan sampai doa didoakan oleh imam. Dan sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan Bapak, monggo. Boleh kita pas dulu ya. Sudah kering guru ini rasanya ini. Biar tidak kering Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah sehat kembali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita membahas SMP Islam Ulul Albab ini memang sekolahnya berada di bantaran Sungai Kalibrantas ya Bapak ya. Berantas. Tepatnya di mana? Di nomor 25 Kelutan Ronggot Nganjuk. Kalau sekarang itu ada jembatan Kelutan itu ke selatan 600 meter. Semakin strategis untuk bisa masuk ke sana. Iya. Dengan kurikulum yang luar biasa dan juga didukung oleh transportasi yang semakin mudah. Kalau dijangkau dari pintu tol Kertosono itu kurang lebih 15 sampai 20 menit sudah nyampe. Kalau dari Kediri
20 menit sudah nyampe. Gojek Siswanya. juga bisa masuk dari stasiun. Iya, iya, Kurang iya. lebih 10 menit juga sampai, ada stasiun Papar, Mm-mm. ada tol Kertosono, Apalagi dari nanti Kediri, akan bandara ada, dari Kediri. iya. Mudah-mudahan Bisa jadi nanti iya. dari luar negeri. Pernah saya mendengar Iya. ada siswa luar negeri yang masuk di SMP Islam Ulul Albab Ya di tahun kemarin ya, tahun tahun 2020. 20 kita selesaikan itu dari Thailand. Mm-mm. Nah, kalau jumlahnya itu memang 2 anak. Memang awalnya itu 2 anak, yang sampai terakhir itu tinggal 1. Hmm. Tapi tidak satunya yang kita kaji. Nah, karena yang menjadi pesan pengasuh itu, ini ada sampai dari luar negeri. Hmm. Coba nanti dikawal atau didampingi bagaimana kita dipercaya oleh wali yang dari luar negeri, ternyata banyak pengalaman, banyak hal yang harus bisa kita dapat. Mm-mm. Mulai dari izinnya anaknya anaknya ini, visanya bagaimana ngurusnya, kita bolak-balik ke Jakarta, Yeah. kita bolak-balik ke Kediri, dibantu sama Mas namanya Asrofil Huda yang sekarang kepala Madrasah Aliyah itu. Berarti nanti akan saya undang ke sini Iya, juga itu yang nanti. berperan besar juga untuk mendampingi siswa kita yang dari Thailand itu. Ada juga tenaga tata usaha kita yang ngawal 1 anak ini, menerjemahkan rapotnya saja ini perlu pengalaman yang luar biasa. Masukkan ke, dulu ada istilahnya ujian nasional itu ya. Iya. Anak-anak bisa munculkan namanya di ujian nasional itu satu perjuangan. Ini sudah kita lewati, sudah pernah kita laksanakan. Umpama nanti ada lagi, kita insya Allah sudah lebih siap lagi. Berarti apalagi nanti bandara sudah siap menampung lebih jauh mungkin siswa dari luar negeri. Insya Allah. Ini kalau membahas tentang di SMP Islam Ulul Albab adalah anak pertama dari lembaga Darul Albab. Bagaimana rasanya Bapak? Alhamdulillah, untuk anak pertama ini anak barep ya. Barep itu biasanya kan ya terus bantu adik-adiknya gitu ya. Apalagi adiknya sudah baru muncul lagi. Ya, alhamdulillah saya ikut mulai awal dulu. Setelah SMP itu SMK ya, setelah 2004, 2005 SMK. Nah, kita juga ikut, kantornya masih jadi 1. Ingat saja komputernya itu juga 1, beda folder saja awal-awalnya. Alhamdulillah sekarang sudah cukup sehingga untuk bisa kita untuk kerjasama dan seterusnya. Kemudian 2010 itu ada Aliyah. Kita juga ikut sosialisasi ke SMP, ke tempat-tempat lain, nyebar brosur ke musola dan lain-lain, ya sudah kita ikuti. Kita alhamdulillah semakin banyak jaringan Kemenak. Kita kan kalau Aliyah banyak temannya, banyak dari pengurus yayasan itu juga pengurus di Kemenak, sehingga kita terbantu banyak ya begitu, sehingga sampai sekarang ketika kita ada kesulitan, SMK kita punya, kita bisa ke SMK. Nah, kita kesulitan atau kita butuh, dan yang membuat kita ini bisa juara ini diantaranya juga dari guru-guru yang di sekitar kita ini, yang dari Aliyah. Kalau kita butuh tokoh namanya yang juga simbiosis, mutualisme, kita butuh melatih pidato misalnya. Nah, dari teman-teman kita, guru-guru yang di Aliyah ini yang punya potensi, namanya Bu Lia itu nama lengkapnya Binti Radul Bidah, itu juga sangat berpotensi untuk mendampingi anak-anak di pidato. Ada Bu Siti Khalimah juga yang sekarang jadi kepala SD, yang nantinya akan menjadi stakeholder tadi ya. Jadi membantu dan menjadi partner kita untuk menjalankan SMP ini, SD sekitar seterusnya. Terima kasih Pak Nurdin. Kita sudah banyak sekali tahu siapa itu SMP Islam Ulul Albab. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, terima kasih
untuk teman-teman ataupun juga Bapak Ibu wali santri, mudah-mudahan nanti ada yang menyaksikan podcast ini yang pada dasarnya kita selaku pengelola, pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMP Istanbul Al-Bab ini ingin atau siap untuk mendampingi anak-anak. Kalau yang di pondok 24 jam, kalau yang di sekolah sampai jam 6.30 sampai jam 12.20 anak-anak dijamin sudah sholat duha dan jamaah zuhur. Akan kita dampingi mulai dari cara bersucinya atau berwudunya, kita dampingi cara ibadahnya, mulai dari spiritualnya ya, dan sampai kemudian social plannernya, bahkan sampai ekonomiknya, ya. Sehingga anak-anak nanti insya Allah bisa betul-betul yang awalnya menjadi titik awalnya ini dari ibadahnya, kemudian akhlaknya, amin. pengasuhan akhlak Qurani akan kita kawal, kita dampingi sampai anak-anak nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Bapak Zainuddin atas sama-sama. waktunya hari ini. Jangan lupa untuk terus tetap melihat channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.